Nah, teman-teman nanti di aplikasi turunan itu kalian akan mempelajari. Nah, ini kompetensi dasar itu adalah minimal kalian harus menguasai apa gitu ya. Nah, ini pertama kalian harus bisa menganalisis keberkaitan antara turunan pertama dengan nilai maksimum, nilai minimum, selang kemonotonan, suatu fungsi, kemiringan garis singgung. Nah, ini ya, ini di kompetensi yang ini. Kemudian yang 4.9 itu kalian udah mulai menganalisa soal kontekstual, masalah kontekstual gitu ya. Jadi kalau yang atas itu mungkin bentuknya masih belum dalam bentuk soal cerita nih, tapi kalian udah harus mulai bisa menemukan maksimum, kemudian minimum, selang monoton. Nah, monoton itu apa artinya? Kemudian menentukan persamaan garis singgung kurva. Nah, pasti ada gradiennya. Nah, gradien itulah turunannya kan. Nah, nanti kemudian bentuk-bentuk yang di atas ini kita masukkan ke dalam soal kontekstual. Nah, gitu. Kemudian pembelajarannya itu di sini ada dua kegiatan pembelajaran. Yang pertama berarti yang tentang tadi garis singgung, kemudian kemonotonan gitu ya. Kemonotonan itu sebenarnya apa sih, Bu? Monoton itu kayak gini. Kurva kan pasti kemungkinannya adalah lekuk-lekuk gini ya. Nah, kemonotonan itu ada dua nih. Ini namanya monoton naik. Monoton naik kecil ke X besar, maka dia arahnya ke sana, jadi naik. Nah, yang ini turun gitu kan. Ini berarti monoton turun. Monoton turun. Gitu. Yang ini berarti naik lagi ya. Itu namanya kemonoton. Oke, kemudian bagian yang kedua, kalian akan mulai menentukan max min suatu fungsi. Nah, ini nanti di yang kedua itu sudah mulai ke soal ceritanya gitu ya. Oke. Oke kan? Oke, kita lanjutin. Nah, peta konsepnya. Nah, nanti di aplikasi turunan itu kita akan mengetahui bisa membuat persamaan garis singgung kurva, kemudian kita bisa menentukan kurva naik, kurva turunnya gitu ya. Nah, ini tanpa menggambar grafik kita akan bisa nih di materi ini ya. Kemudian bagian yang berikutnya adalah menentukan maksimum minimum fungsi. Nah, tanpa kita menggambar grafik kita bisa mengetahui maksimumnya di titik balik maksimumnya di berapa koma berapa, titik balik minimumnya di berapa koma berapa, tanpa harus membuat gambarnya dulu gitu ya. Nah, ini bagian yang kedua. Kemudian bagian yang ketiga, menyelesaikan permasalahan kontekstual pasti gitu ya. Nah, menggambar grafiknya mah ini nggak usah ya, kalau kalian udah menguasai di sini, ini pasti udah tahu gambarnya modelnya kayak apa. Nah, apalagi kita memakai bantuan GeoGebra, lebih kelihatan lagi gitu ya. Rumus bantunya adalah yang rumus kemarin, ada 4 rumus itu ya. Nah, nanti yang pakai limit definisi turunan nggak usah dipakai, kan kita udah belajar tentang rumusnya gitu ya. Minimal yang 4 itu deh, 4 rumus itu harus kalian kuasai lagi, harus diingat lagi ya. Oke. Kita lanjutkan. Nah, sekarang ke kegiatan pembelajaran. Yang pertama, kita akan mencari persamaan garis singgung kurva, kemudian mencari interval fungsi naik, fungsi turun gitu ya. Nah, ini tujuan pembelajaran. Minimal yang harus kalian kuasai adalah ini. Kalian bisa mencari gradien, gitu ya, menentukan kemiringan garis singgung di titik tertentu, atau syarat macam-macam syarat gitu ya. Masing-masing syarat kalian harus bisa menganalisa. Ini berarti saya harus mencari gradiennya gimana. Kemudian ada persamaan garis singgung, ada garis normal, ada selang kemonotonan. Nah, ini minimal kalian harus menguasai ini. Nah, garis normal itu seperti apa? Garis normal itu gini. Kalau misalnya kalian punya kurva kayak gini, kemudian garis singgung kurva adalah yang ini misalnya nyentuh ya. Ini adalah X1, Y1. Y1 itu adalah titik singgung ya. Ini garis singgung. Nah, ini kurva. Garis normalnya yang ini. Dia itu, nah yang merah ini ya. Ini adalah garis normal GS.
dia harus siku-siku tegak lurus terhadap garis singgung itu ya, garis itu. Nanti berarti yang berbeda sama persamaan garis singgung kurva adalah gradiennya doang ya, karena titiknya sama. Oke. Ini rumus-rumusnya masih saya tuliskan di sini. Jadi nanti kalian nggak usah buka modul yang kemarin ya, karena di sini sudah saya cantumkan. Tetapi saya singkat nih, yang tadinya Gx saya ubah jadi U. Ini Gx sama Hx jadi U sama P. Intinya sama gitu ya. Sekarang kita ke garis singgungnya ini saya sebenarnya tinggal memindahkan dari modul yang kemarin ya. Nah, ini sambil diingat lagi, kemiringan garis singgung itu merupakan definisi turunan ya nggak? Ini kan definisi turunan. Nah, jadi ini titik B bergerak mendekati A gitu ya, maka dia berhimpit, ya udah ini sama aja gradien di titik A, di titik A. Nah, ini ya, ini artinya. Gitu. Nah, tetapi karena kita sudah mempelajari rumus, ya udah kita pakai rumus aja, gitu ya. Nah, kemudian nanti persamaan garis singgungnya adalah yang ini. Rumus waktu kalian SMP kelas 10 ya nggak? Y mini 1, di sini M saya kasih indeks bawah nih MGS supaya kalian ingat, oh ini gradiennya garis singgung gitu ya. Kemudian dikali X min X1. X1 Y1 ini merupakan titik singgung. Titik singgung. Nah, kemudian gradiennya gimana? Ya, ini tadi kan kita, nah perhatikan, MGS-nya itu adalah sama aja dengan F aksen X1. Jadi kalau dari fungsinya itu kita turunkan, nah nanti tergantung bentuk fungsinya jenisnya apa. Jenisnya yang polinom, ya udah kita turunkan dengan rumus polinom. Kalau bentuknya pecahan, berarti kita turunkan dengan rumus pecahan. Tadi rumusnya di atasnya tadi ya. Kemudian kalau bentuknya komposisi, ya kita turunkan dengan rumus komposisi. Kemudian X-nya kita ganti dengan X1-nya si titik singgung. Nah, kita masukkan ke sana, maka jadilah gradien garis singgung, gitu ya. Atau kalau bentuknya fungsinya Y, jadinya dy per dx gitu ya. Dy per dx dengan mengganti X-nya menjadi X1 ya. Ini X1 bukan 1. Karena di sini X1 bukan 1 ya. Oke. Nah, garis normal itu persamaannya sama dengan garis singgung tadi, bedanya di gradiennya doang. Nah, karena tadi tegak lurus kan, dua garis dikatakan tegak lurus apabila G1 tegak lurus terhadap G2 ya. Nah, berarti M1 kalau dikali M2 nilainya harus min 1. Atau gitu ya, sama ya. Nah, maka di sini kalau di persamaan garis singgung bikin langsung MGS, maka kalau di garis normal adalah min 1 per MGS gitu. Ini adalah M garis normal. Nah, sambil diingat juga nih waktu kelas 10 atau waktu SMP kalian udah belajar tentang ini. Dua garis dikatakan sejajar apabila gradiennya sama, ya kan? Kemudian dua garis dikatakan tegak lurus. Dua garis dikatakan saling tegak lurus apabila, nah ini M1 dikali M2 ketemunya min 1. Nah, ini sama aja dengan yang ini tadi. Kita nih sama ini. Gitu. Oke, sekarang ke contoh soal ya, supaya lebih paham lagi. Nah, kita perhatikan contoh di bawah ini. Contoh 1. Tentukan persamaan garis singgung kurva. Nah, yang A, perhatikan. Ini titiknya diketahui, dia bahkan titik singgung ya. Titik singgung. Kok tahu Bu itu titik singgung? Coba aja masukin, kalau 2 dimasukkan ke dalam X-nya tuh, jadinya Y sama dengan 8 min 6 plus 4. Bentar, benar ya? Salah deh. Benar ya? 8 jadinya ini berapa nih? 2 ya? Nah, sama dengan 6. Benar kan? 2,6. Berarti titik ini terletak pada kurva gitu ya. Maka dia disebut titik singgung. Nah, padahal kalau kita menentukan persamaan garis
minimal kita punya yang pertama itu titik singgung. Yang kedua adalah gradien atau MGS-nya. Nah, dua hal ini yang harus kita punya ya, titik singgung dan gradien. Ini minimal. Gitu. Jadi minimalnya ya. Nah, kita lihat di soal kita titik singgungnya udah punya. Nah, titik singgungnya udah punya berarti tinggal yang gradien. Nah, berarti cari gradien. Caranya gimana? Caranya gimana? Ya turunkan kurvanya gitu kan. Nah, kurvanya adalah dia tadi ini jadi y aksen ya. Y aksen sama dengan 3x kuadrat min 3. Nah, kemudian kita ingat lagi tadi MGS itu adalah sama dengan, nah kalau ini Y itu, MGS itu adalah F aksen X1 ya nggak? Nah, ini kita simpan dia adalah sebagai rumus juga gitu ya. Nah, kemudian kita sudah menurunkan fungsinya, kita tinggal mengganti X1-nya siapa? 2 ini loh. 2 ini. Kita masukkan. Jadi MGS sama dengan F aksen 2. Nah, jadinya adalah kita dapat MGS-nya. MGS sudah dapat, berarti kita tinggal mencari persamaan garis singgung. Persamaan garis singgung. Kurva. Nah, X min X1. Ya udah tinggal masukkan X1, Y1, MGS gitu ya. Y-nya tetap, X-nya tetap, Y1-nya berapa? 6 bukan tetap ya. Ini sama dengan 9X min 18 plus 6 berarti min 12. Nah, jadi begitu. Apakah jelas teman-teman prosesnya? Yang udah rapi? Sudah ganteng. Oke. Apakah jelas teman-teman? Contoh pertama. Jelas ya? Masih oke ya? Jadi kalian harus paham bahwa kalau pertanyaannya persamaan garis singgung, berarti minimal kita punya gradien sama titik singgung. Nah, kalau itu udah punya, berarti kita udah langsung bisa masukkan ke rumus Y min B1 sama dengan MGS kali X min X1 gitu ya. Sekarang kita lanjutkan ke contoh yang B. Y sama dengan akar tegak lurus. Nah, saya pindah ya ke sini ya. Dia putus yang lebar. Soal B. B. Tadi tentukan persamaan garis singgung kurva Y sama dengan akar X min 3 yang garis apa tadi 6x plus 3 min 4. Nah teman-teman perhatikan soal yang B ini apakah dia punya dua minimal yang harus dipunyai tadi? Punya nggak, Paul? Belum, Bu. Belum. Dua-duanya belum punya ya, Paul ya? Ya, Bu. Nah, berarti kita harus mencari apanya dulu nih? Yang titik singgung dulu atau gradien dulu, Paul, kira-kira? Gradien dulu nggak sih, Bu? Gradien dulu? Oke. Kenapa kamu bisa menentukan gradien dulu yang dicari? Dari mana? Dari yang tegak lurus itu, Bu. Ya, dari sini. Karena di sana ada clue-nya, yaitu tegak lurus. Tegak lurus itu pasti berkaitan dengan gradien. Nah, di sini ada kurva, ada garis. Pasti yang kita urus adalah gradien dari garis dulu, gitu ya. Nah, gradien garis. 6x plus 3. Oh, ini Y ya. Masa X sama Y. Y min 4 sama dengan 0. Nah, teman-teman kalian ingat waktu rumus di SMP nih, kalau persamaan garis Y sama dengan 0, gradiennya apa nih, Paul? Masih ingat nggak? Gradiennya apa? Lupa. Lupa, Bu. Lupa nih. Apa? Jadi Min B per A ya, Bu. kembali koefisien per X B dulu. ya. Koefisien X dulu ya.
Kalau dari titik, nah baru Y per X. Oke. Kalau dari titik itu berarti Y1 min Y2 dibagi E1 min X2. Tapi kalau dari persamaan, berarti min koefisien X dibagi koefisien Y. Nah, berarti dari sini kita dapat M garis G, itu adalah berapa, Paul? Min 3/6. Jangan kebalik. Min? 6/3. 6/3. Oke, jadi Dua ya? min 2 ya. Oke. Nah, artinya tegak lurus itu artinya MGS kalau dikali, atau kamu pakai yang apa, Paul? Tadi yang saya tahu M1 kali M2 sama Min 1. Ya, berarti MGS dikali MG. Karena di sini kita beri lambang MG sama MGS. Berarti 1 sama 2-nya saya diganti ya. Sama dengan min 1. Nah, ini saya stabilo sebagai rumus. Nah, berarti kita dapat MGS jika dikali min 2 sama Tengah ya? setengah. Oke, nah ini kita dapat MGS kita. Nah, sekarang kita lanjutkan. 1 dapat. Berarti langkah yang berikutnya menentukan titik singgung ya, Paul ya. Kedua, tentukan. Nah, oke, terima kasih Paul. Saya pindah ke Niko. Nik. Oke, Nik, ini soal kita itu diketahui persamaan kurva, kemudian persamaan garis yang tegak lurus terhadap garis singgung yang diminta. Nah, yang ditanya adalah persamaan garis singgungnya. Kemudian gradien garis singgung kita udah dapat nih, Niko. Nah, sekarang kita langkah berikutnya adalah mau cari titik singgung. Caranya gimana, Niko, buat dapat titik singgung? Apa? Turunin gitu nggak, Bu? Gimana? Suaramu bisa dikencengin. Pakai apa tadi? Pakai apa? Turunan Turunan. Siapa yang diturunkan? Persamaan apa? 6x plus 3 ya? Hah? Yang belum dipakai tadi yang mana? 6x. Yang belum dipakai, Niko. Oh, Y. Ya, akar x kurang 3. Nah, yang diturunkan adalah persamaan kurva. Oke? Karena titik singgung ini adalah titik singgung kurva kan? Nah, gini clue-nya. Oke? Jadi karena kita mau cari titik singgung kurva, berarti pasti yang kita turunkan adalah persamaan kurva. Y sama dengan akar X min 3. Gitu ya. Nah, oke. Ya, Niko diturunkan. Jadinya sama dengan apa, Niko? Hasil turunannya. X per akar x kurang 3. Ini itu sama aja dengan X min 3 pangkat berapa, Niko? Min setengah. Pangkat setengah. Nah, baru turunannya adalah apa? Min setengah. Pakai rumus apa nih turunannya? Pakai rumus yang turunan biasa itu. Ini kok biasa? Ini jenis fungsinya jenis apa nih? Jenisnya fungsi apa? Fungsi polinom kah? Polinom tuh kayak gini nih. Rx plus polinom. Ini bentuk sama nggak? Sama. Serius sama? Enggak. Berarti ini kan bentuk polinom. Kalau berbeda, ini bentuk apa jadinya? Ini bentuk fungsi apa? Komposisi. Bentuk komposisi. Maka harus pakai rumus yang tepat gitu ya. Nah, berarti turunannya apa? F aksen X
atau Y aksen sama dengan X. kok X. Coba kamu cari dulu rumus fungsi komposisi, turunan fungsi komposisi nih, biar nggak keliru. Ini di modul ini kamu udah buka kan modulnya? Di halaman atas tadi ada rumusnya. Ketemu? Ketemu. Oke, apa rumusnya jadinya? Jadi X kurang 3. Kok X? Ini bentuknya apa? Coba di rumusmu itu yang kamu baca apa? Y sama dengan? Bentar. Rumus yang saya baca itu Apa? Y sama dengan AU A, pangkat N. U, ya aksennya apa? Ya, aksennya itu A kali Kali N N, kali U U pangkat pangkat. N kurang 1. Ini komposisi. Nah, di soal kita nilai A-nya berapa nih? Nilai A, U-nya siapa nih? U. U-nya itu X kurang 3. Ya, betul. Nah, di depannya U ada angka berapa? Ada 1. nggak? 1. Ya, berarti A-nya 1. N-nya berapa nih? N-nya itu setengah. Ya udah, kamu turunkan dipakai rumusnya jadinya. Setengah kali Kali X kurang 3 pangkat minus setengah. kali. Kali Ini kurang 1. nih, ini kurang nih. U aksen ya? Ya nggak? Benar nggak? U aksennya berapa nih? U aksen. 1. Nggak diberi juga nggak apa-apa ya. Nah, ini adalah F aksen X. Kita disederhanakan nih kok. Akar S-nya juga ya. Oke, paham? Ya, Bu. Ya, oke. Harus ingat ya Niko ya, supaya nggak kelamaan nanti mengerjakan soal. Oke, terima kasih Niko. Oke, saya ganti orang nih. Tadi cowok-cowok, sekarang cewek. Dari cewek apa ya? Devanya, mana ya Devanya? Devanya, di mana kamu? Devanya, lagi ke toilet ya, Devanya ya? Walah, orang ke toilet dipanggil-panggil ya. Siapa ya? Fani. Halo Fani. Halo Ibu. Oke, suaranya kok lemah kamu? Sudah sehat kan? Mana sih Fani? Sehat Bu. Tadi off kan Bu, soalnya kayak jaringannya jelek banget dari kemarin. Oke. Tapi ini layarnya kelihatan ya? Kelihatan Bu. Oke. Nih Fani. Ya. Kita kan tujuannya mau cari titik singgung ya, Fan ya? Iya. Ya kan? Ini kita baru dapat turunannya nih, Fan. Berarti biar ketemu titik singgungnya gimana lagi caranya ya? Benar Bu. Harus pakai apa lagi nih? Nah ini ya teman-teman ya sambil dicermati, karena di sini kita harus dapat clue-nya gitu ya, supaya nanti kalau kalian ketemu soal harus mengerjakan soal sendiri, kalian ngerti, paham, saya harus jalan kemana lagi nih, gitu, nggak stuck lamaan ya. Karena kan kalau saat mengerjakan soal,
itu kalian kan harus dalam waktu cepat kalian bisa memutuskan saya harus pakai langkah apa nih, cara apa nih gitu ya. Sudah ketemu Fani? Masih nyari di modul, Bu. Oke, ya udah sambil Fani mencoba, kita minta bantuan ya, Van. Minta Boleh, Bu. bantuan sama siapa nih? Cewek lagi deh. Siapa ya? Hana. Hana, tolong dibantu Fani. Kita mau cari titik singgung nih. Baru ada MGS, gradien garis singgung, sama turunan dari kurva. Hana, mana Hana ya? Oh, Bu, bentar, Bu. Oke. Ya gimana Hana? Dibantu Fani. Langkah berikutnya supaya titik singgungnya dapat nih, kita harus kemana? Bu, Apa? ini dibuat sama dengan, Bu. Apanya? Yang dibuat sama dengan Hana? Yang tadi yang MGS-nya sama turunan Sama gradiennya. turunannya. Kenapa Hana? Nah, alasannya harus jelas. Kenapa disama dengan kan Hana? Bentar ya, Bu. Oke, saya sambil bantu lihatkan ke yang nomor 1 tadi ya. Nah, ini teman-teman. Yang nomor 1 tadi, titik singgungnya kan dada ya, Hana ya, Fani ya. Iya, iya, Bu. Jadi kita tak langsung mencari gradien nih. Cara mencari gradien gimana? Turunkan kurvanya. Nah, sudah diturunkan, habis itu ada apa di bawahnya, Hana? Mana, Bu? Setelah kurvanya diturunkan, kemudian Tadi yang nyari itu, Bu, gradien itu. mau cari gradien. Terus dapat MGS. Nah, MGS itu siapa? MGS itu gradien buat garis singgung kan, Bu? Caranya gimana? Caranya pakai yang tadi MG kali Bukan. yang Itu kan kalau tegak lurus, Pak. oh iya, Bu. Nah, ini beda lagi kan? Enggak. Yang A soal yang A kan nggak ada tegak lurus ya, Hana. Yang ini loh, Hana. Nih, yang tadi saya stabilo. Oh, berarti Nah, tadi kamu udah bener. Cuman berarti- tadi saya tanya, kenapa? Ya, karena gradien karena itu adalah gradien F sama aksen dengan X1 dari kurva, kan gitu. Ya, Hana ya. oh iya, Bu. Paham Iya, ya? Bu. Teman-teman yang lain juga paham ya. Jadi nanti kalau sama Bu Helen digiring-giring terus, kalian harus tambah yakin, jangan malah tambah bingung gitu ya. Oke, berarti ini tadi kita tulis itu ya, Hana ya. MGS itu adalah sama dengan F aksen X1. Ingat ya, kalau di turunan kurva, X-nya kita ganti jadi X1, maka kita sudah dapat MGS gitu ya. Nah, tapi di soal ini tujuan kita adalah cari titik singgung, bukan MGS. Kenapa? Karena MGS-nya udah ada. Nah, berarti kita tinggal masukkan ke persamaan ya, Hana ya. Ya udah, terima kasih Hana. Sekarang kembali ke Fani lagi. Mana Fani? Fan? Ya, Bu. Oke. MGS-nya berapa tadi, Fan? Boleh naik dikit nggak, Bu? Oke. Tuh, 1/2 ya, Bu. nah, kita masukkan ke sini ya, Fan ya. Ganti MGS-nya per 2. Sama dengan F aksen X1, berarti ini, Fan. Kita pindahin ya. Oke. Tetapi X-nya, nah, Fan. Ya, Bu. Sekarang tujuan kita mau cari apa nih, Fan? Cari X-nya ya, Bu. Cari X1. Caranya berarti supaya X1 dapat dari persamaan ini, kita harus ngapain lagi nih, Fan? Pakai yang di ini nggak sih, Bu? Bentar, Bu. Ngapain? Ibu boleh scroll naik lagi nggak, Bu? Oke. Naik lagi. Nah, Bu.
Sini aja. Ya. Kita cari X-nya kan ya, Bu? Iya, nyari X-nya. Dikuadratin yang tadi ya sih, Bu? Dikuadratin. Ini lupa. Benar, Jadi, Bu. kalau kamu disuruh menyelesaikan persamaan setengah sama dengan 1/2 akar X1 min 3, ini diapain aljabarnya, Van? Dikali ya, Bu? Kali silang, bukan? Kali silang ya? Ya kan? Nah, coba kali silang, Fani. Hasilnya jadinya? Kali silang, Van. Apa ya? Apa, Fani? Akar X min 3 bukan, Bu? Akar X ini loh, 1 dikali ini nih, Fani. Kali Oh, tunggu, silang. Bu. Bentar. 2 akar X1 min 3 sama dengan 2 kali 1 nih. Gitu Dua. kan? Oke. Oke. Bisa ya? Nah, kemudian ini sama-sama dibagi 2. Ya udah, ini jadi 1 ya. Habis itu diapain lagi, Fani? Berarti yang di biar kirinya kuadrat hilang, di ini ya sih, Bu, kuadratin. Nah, kuadratkan ini akar tahu kan? Bukan kuadrat. Ini akar bacanya ya. Ya, Bu. Oke. Lawannya akar kuadrat. Oke, benar. Kedua, kuas. Oke, jadinya akar kalau dikuadratkan hilang ya, Van ya? Iya, Bu. Jadinya X1 min 3 sama dengan 1 kuadrat 1 deh, ya kan? X1 X1-nya berapa, Van? berarti 4 ya, Bu? Yes, oke. Dapat X1-nya. Van, titik singgung kurva itu adalah X1,Y1 kan? Ya nggak? Iya. Nah, kita X1-nya udah dapet nih. Berarti sekarang kita cari apa lagi? Cari ya satunya. Nah, cari satu. Caranya gimana, Van? Caranya yang terpenting. Titik singgung itu adalah X1,Y1. Masukin ini nggak sih, Bu? X-nya. Kan kita udah dapat. Masukin kemana? Kita ke kurvanya. Yes, Persamaan ke kurva ya. Karena kan di soal ini ada dua persamaan nih. Ada persamaan kurva sama persamaan garis. Kalau kita mau cari titik singgung kurva, cari temennya X1 tuh, yaitu Y1, berarti caranya adalah X1 sama dengan 4, substitusi ke kurva. Jangan ke garis ya, teman-teman ya. Y sama dengan akar X min 3. Jangan ke garis, karena apa? Kan intinya kita mencari titik singgung kurva, ya harus ke kurva dong. Gitu. Karena kan kalau ke garis, nggak nyambung nanti gitu ya. Berarti Y1-nya berapa, Fani? Akar? Y1-nya 1 ya, Bu? 4 min 3. 1 ya? Oke. Kurva. Misalnya kita X1,Y1 itu adalah 4,1. Nah, tadi setengah ya? Setengah, Bu. Nah, oke. Nah, sekarang Ivan, titik singgungnya udah ada, MJS-nya udah ada, maka langkah berikutnya apa, Ivan? Yang ditanya di soal yang ini nggak sih, Bu? Yang Y min Y1. Ya, betul sekali. Nah, sekarang kita bisa menentukan persamaan garis singgung kurva sama dengan MJS X min X1. Nah, berarti ya udah tinggal masukin ya. Y1-nya adalah 1, MJS-nya setengah, X min 4 ya. Nah, ya udah tinggal min 2 plus 1, 1. Ya udah jadi ya. Atau kalau nanti jenisnya soalnya PG, bisa jadi ini nanti dikali 2 semua ya. Jadi nanti jangan bingung. Kok nggak ada yang setengah X? Kali 2 berarti. Berarti X min 2Y min 2 ya. Nah, jadi boleh ini. Kalau uraian boleh ini. Terserah. Tapi kalau PG sesuaikan dengan pilihannya. Oke, teman-teman. Apakah ada yang mau bertanya? Silakan. Ibu, saya mau nanya, itu yang... Bu. Sorry, Kalisa dulu. Boleh satu-satu, yuk. Oke, thank you, Kak. Tadi yang di atas itu, Bu, Yang mana? setengah, kebanyakan, Bu, sorry. Oh, kebanyakan, ya. Itu yang setengah dapat dari mana ya, Bu? Setengah? MJS Kalista. Oh, oke, Bu. MJS kita. Nah, ini sama nih. Ini saya kasih. Nah, jelas, Bu. Oke, jelas Kalista. Oke, Katrina sekarang. Katrina apa? Bu. Enggak, yang tadi kan ada 2 Bu jawaban itu, yang kedua saya bingung dari mana.
Yang kok ada 2 gimana? Yang mana? Satu. Yang kan tadi tuh persamaannya ada 2, Bu. Oh, Yang ya. terserah. Ini maksudnya gini, Katrina. Kalau misalnya bentuknya PG, bisa jadi Bu, yang ini kok nggak ada, ya udah dikali 2 kita. Ini dikali 2. Oh, oke. Jadi kalau mau pakai ini aja juga boleh kalau uraian, Katrina ya. Oke. Adakah yang lain pertanyaan? Silakan teman-teman sebelum kita lanjutkan ke soal yang lain. Silakan. Sudah yakin? Jelas? Mika, jelas? Jelas, Bu. Oke. Yudi, jelas? Saya udah jelas, Bu. Oke. Gren, jelas, Gren? Mana suaranya, Gren? Ya, Bu. Sudah jelas ya? Jelas, Bu. Oke. Daniel. Dan? Jelas, Dan? Ya, lumayan jelas, Bu. Catherine? Aman, Bu. Aman. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya kita geser lagi ke modulnya. Nah, ini teman-teman perhatikan gambar aslinya ya. Kalau kalian nanti gambar di GeoGebra. Nah, ini yang A, ini soalnya seperti ini. Tadi 2,6 adalah titik singgung ya. Dia ada di kurva. Kurvanya itu yang warna coklat ini. Nah, kita disuruh mencari garis singgung yang melalui titik garis singgung kurva harus menuju kurva dan melalui titik 2,6. Nah, berarti kan kita butuh kemiringan garis ya. Caranya adalah ya udah kita memakai turunan kurva ya. Kurvanya diturunkan, kemudian X-nya kita substitusi X dari titik singgung ini. Pasti dapat nih kemiringan garisnya. Nah, kalau kemiringannya udah ada, titik singgungnya ada, persamaan garis singgungnya bisa dibuat. Nah, yang warna hijau ini ya. Ini tipe soal yang paling sederhana tentang garis singgung ya, titik singgungnya udah ada. Nah, sekarang tipe yang B itu yang lebih kompleks ya. Jadi titik singgungnya nggak diketahui, gradiennya juga nggak diketahui, tetapi sudah ada clue-nya tuh harus tegak lurus terhadap sebuah garis. Nah, teman-teman perhatikan garis yang warna ini warna apa ya? Orange ya. Garis yang warna orange yang diketahui di soal itu jauh sekali dari kurva karena kurvanya ada di sini ya, nih yang akar X-3 tadi yang kecil ya, karena akar jadi nggak pernah Y negatif ya, dia selalu Y positif. Nah, garisnya nggak nyentuh sama sekali kan, tapi yang kita butuhkan hanya gradien dia. Ini adalah garis G. Ini adalah garis singgungnya. Nah, yang kita butuhkan adalah gradiennya. Karena tegak lurus berarti M tadi ya, MG dikali MGF itu harus sama dengan min 1. Harus ingat ya. Nah, berarti dari sini kita ketemu gradiennya nih, kemiringannya udah punya, tapi titik singgungnya belum ada. Berarti harus cari dulu ya. Temukan dengan turunan kurva. Ketemu nih 4,1 di sini. Nah, ya udah titik singgung sama gradien udah ada. Berarti garis yang ungu inilah garis singgung kurvanya. Nah, begitu. Sekarang kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Nah, teman-teman perhatikan contoh yang kedua. Ini masih sama tentang garis singgung. Ada lagi nih tentang garis normal juga ditanyakan di soal nomor 2 nih. Garis normal, kurvanya ada ya, persamaan kurvanya pasti ada nih. Nggak mungkin kurvanya nggak ada. Nanti nggak bisa cari gradiennya gitu ya. Nah, kemudian titiknya hanya diketahui absisnya. Oke, saya mau tanya nih sama siapa ya? BV, 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 kamu ke toilet ya? Oh, ada. BV, absis itu apa BV? Absis. Ayo, tahu nggak? X bukan sih, Bu? X, betul Koordinat sekali. X. X1 ya, tapi ya, BP ya, lebih tepatnya X1. Kenapa? Karena ini pasti titik singgungnya, gitu ya. X1 sama dengan 1. Berarti kita cari apa nih, BP? Setelah X1 ada nih di soal, berarti langkah selanjutnya kita cari apa? Cari Y-nya, Bu. Ya, betul. Cari Y1.
Nah, caranya, nah terpenting nih cara. Caranya gimana BP? Ini bukan sih Bu, X1 Y1 per X2 Y2. BP, BP suaramu agak-agak mendem. Coba deh deketin lagi Halo Bu. mic-nya. Nah, lumayan. Gimana caranya? Ya, apa? Disubstitusi bisa nggak Bu? Iya, betul. Jangan ragu BP ya. Jangan ragu kalau misalnya toh salah masih bisa dibetulkan gitu ya. Jadi jangan ragu menjawab. Betul sekali jawaban BP ini disubstitusi. Caranya adalah substitusi kurva. Bukan aja karena 1 ya udah 2 min 5 min 1 plus 6 ya. Ini min 6, ini 6. Titik singgung min 1 adalah 1,2. Nah, titik singgungnya udah ada BP. Berarti kemudian cari apa nih? Cari apa BP? Cari ini gradien ya Bu? Ya, betul. Kemudian cari gradien. Caranya gimana? BP? Diturunin ya Bu? Iya, turunkan kurva. Nah, turunkan kurvanya berarti dengan berapa BP? Turunannya. Ini fungsinya, diturunin BP. Berarti X Turunannya BP. dari ini kan Bu, 2X pangkat 3 Ini, min 5X ini, pangkat 2. ini. Turunannya apa? Berarti Bentuk polinom. 6X Betul. 6X pangkat kuadrat terus 2 ya Bu? Terus min 1. jadinya min. Oke. Bisa agak ngelak-ngelak. Nah, oke. Terus berarti MG kan X1. Jangan lupa ya, ini saya stabilo lagi deh biar kalian selalu. Nah, berarti sebentar. Rada ngelak. Oke. MGS kita adalah sama dengan F aksen 1 ya, BP ya. Berarti tinggal Nah, masukkan ke dimasukin sini. 6 min 10 6 min 10 min 1. min 1 Berarti min 17. min 5, ya kan? Ya udah, ini MGS-nya udah dapat, titik singgungnya udah dapat, mana tadi titik singgungnya? Titik singgung udah dapat, MGS udah dapat. Ya udah, berarti langkah terakhir persamaan ya. Persamaan garis, nah, X min X1. Nah, masukkan ya, berarti Y min 2 ya. Ini saya juga suka ketukar-tukar tuh. Pokoknya yang teliti baca atasnya, oh Y berarti yang belakang. MGS yang min 5, Y sama dengan min 5X, berapa BP konstantanya? Plus 7, Bu. Plus 7, 6 ditambah 2. 5 ditambah 2. 7. Nah, ini adalah persamaan garis singgungnya. Ini adalah PGS. Yang ditanya adalah PGS sama PGN. Nah, berarti kita satu lagi nih garis normal. Persamaan garis normal. Persamaan garis normal, S-nya itu min seper MGS. Nah, bedanya cuma di situ doang ya. Karena dia tegak lurus terhadap garis singgung. Tapi di sini Y min 2 sama 1. Jadinya ini jadi 1/5 ya, BP ya. Oke, sama dengan 1/5X. Ini jadi ini plus, nah ini min ya. Min 1/5 ditambah 2 BP. Ya udahlah, tulis dulu ya. Tulis dulu deh biar nggak rempong. Nah, jadinya Y 1/5X min plus 9/5. 9/5 ya. Benar nggak? 9/5. Karena ini 10 ya. 10 dikurangi 1. Ya. Oke, ini jadi atau kalian kali 5 semua nih, gitu ya. Kali 5 semua jadinya adalah X min 5Y plus 9 sama dengan 0. Nah, apakah jelas teman-teman? Yang jenis soal kedua, sebenarnya urutannya sama, cuman nanti beda-beda yang diketahui itu kalian harus paham nih yang diketahui apa nih? Gradien kah?
Absis, kalau absis X1 ya, nanti ada soal juga yang menyebutkan ordinat. Ordinat itu Y ya. Kalau nanti ada soal menyebutkan ortu. Oke. Ordinat itu adalah Y1. Absis itu adalah X1. Misalnya stabilus. Langkah selanjutnya sama. Apakah jelas, teman-teman? Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Bu, saya mau nanya, Bu. Boleh, Itu Catherine apa? MGS-nya dapat min 5, rumusnya gimana ya, Bu? Saya tadi sempat ketinggalan soalnya. Oh, oke. Nih, Catherine. MGS itu rumusnya adalah ini. MGS itu sama dengan F aksen X1. Nah, F aksen X-nya kita udah punya nih, 6X kuadrat min 10X min 10. Min 10, min 1. Turunan dari kurvanya ini. Oke, Catherine? Nah, kemudian X-nya kita ganti X1, ini 1 dari soal. Oke, Catherine, paham? Oh, jadi X itu kayak dimasukin gitu ya, Bu? Ke dalam. X1-nya Oke, di substitusi, dihitung aja. Jadi MGS itu harus angka ya. MGS harus angka. Kalau Oke. yang ini baru persamaan. Ini saya tulis nih. Persamaan, ini adalah persamaan gradien. Kalau masih ada X-nya, berarti dia masih, kalau sudah disubstitusi X-nya diganti sama absisnya, berarti dia menjadi gradien. Oke. Oke, baik, Bu. Makasih, Bu. Yuk, ada lagi pertanyaan? Silakan IPA 5. Samuel, Oh iya Bu, jelas ya? sudah jelas Ibu tapi lagi nyatat bentar Bu. Eh? Lagi nyatat bentar Bu. Oh, lagi nyatet. Sebelah mana? Ketutupan nggak? Di persamaan garis normal Bu. Oh, oke, saya. Ya. Adakah pertanyaan lagi, teman-teman? Vincent jelas? Vincent. Jelas Bu. Suaranya serak. Kamu sehat kan? Iya, apa? Itu hasil akhir persamaan garis normal bukannya plus 9, Bu? Plus 9 ya? Iya, plus 9. Oh, itu 9, oh saya pikir itu 5, Bu. Ini 9, tahu tulisan saya tuh agak-agak miring-miring, 5-nya yang kayak gini-gini. Sudah ya? Kita lanjutkan, teman-teman. Kenapa? Saya mau nanya, Bu. Boleh. Kan udah ketemu Y sama dengan min 5X plus 7 itu kan persamaan garis singgung, Bu. Terus tadi saya kurang ngerti gitu, Bu, kenapa dicari persamaan garis normal gitu? Oh, karena ditanya. Ini loh, malah saya coret-coret gimana sih? Bentar. Lagi nge-lag saya ya. Ditanya garis singgung dan garis normal. Oke? Jadi kita menjawab dua-duanya nih, garis singgung sama garis normal. Paham? Oh iya, Bu, maaf, Bu. Oke. Ya. Ada lagi sebelum kita lanjutkan? Ardi. Ya, Bu. Jelas? Aman, Bu. Aman? Iya, Bu. Suaramu kok ini, kamu sakit ya? Sehat kan? Puji Tuhan, Bu. Suaranya kecil banget. Ya. Malif? Aman? Malif, kamu ke toilet ya? Malif ke toilet dipanggil-panggil. Kirana? Ya, Bu. Sambil bisa ini ya, sambil bisa memperhatikan ya, jelas ya? Oke. Adre? Ya, Bu. Jelas ya? Saya sih
penjelasan Ibu tadi putus-putus karena saya nge-lag banget kan Bu. Cuma saya sambil ngelihat modul juga Oh jadi ya ya, sambil baca modul ya. Oke. Iya Bu. Maurel, jelas? Maurel. Jelas ya? Oke. Oke, teman-teman, kita lanjutkan. Nah, ini bagian yang berikutnya setelah gradien, setelah garis singgung, ada kemonotonan. Nah, ini sekarang kita akan lanjutkan kemonotonan. Monoton itu apa sih? Monoton itu cuma ada dua, monoton naik sama monoton turun ya, teman-teman ya. Pokoknya bacanya dari X kecil ke X besar nih ya, jangan kebalik nih arahnya ke sana. Nah, arahnya jadi ketahuan, oh ini nanjak berarti naik, oh ini turun berarti nggak turun ya, ini nanjak naik. Nah, nanti di kemonotonan itu tugas kalian adalah mencari ini intervalnya. Jadi kalian mencari di X, kira-kira di interval di X berapa ya, grafik kita akan naik. Jadi kalau nah ini aplikasinya ya, kalau misalnya grafik tentang kasus COVID nih di Indonesia gitu kan, pasti nggak pernah turun kan, adanya nanjak terus ya kalau misalnya dihitung di totalnya gitu kan, nggak mungkin hitungnya nggak di total, pasti grafiknya kan nanjak ini atau landai nanjak lagi gitu, landai lagi gitu terus ya nggak. Nah nanti tugas kalian adalah ini naik tajam itu di interval mana gitu ya. Oh ini stasioner nih di sini. Nah nanti kita akan bahas nih setelah monoton itu stasioner yang max min itu. Nah ini di X berapa? Oh di bulan-bulan ini. Oh di sini 0 kasus ya. 0 kasus itu berarti landai. Nah kemudian nanti akan nanjak lagi nih kasusnya pas kejadian apa gitu kan, nanti bisa dianalisa ya. Nah itu teman-teman kita memakai turunan itu menganalisa grafik ini. Nah kemudian kita lanjut lagi. Nanti kan kita nggak mau gambar grafik dulu nih, tapi kita tahu gambaran bayangannya gitu ya. Jadi tanpa menggambar grafik kita tahu nih, oh di interval ini grafiknya akan naik, oh di interval ini grafiknya akan turun gitu, hanya berdasarkan data fungsinya aja gitu ya. Nah, kita lihat dulu dari definisi satu ya. Kita mempunyai fungsi f, fungsi aljabar ya. Kemudian dia terdefinisi di selang interval i. Kita tahu di situ itu akan monoton naik di selang interval i ya. Jika kalau misalnya nih, saya gambar grafiknya dulu deh. Nanti grafiknya kayak gini. Misalnya kalian punya X1 berarti di sini ini Y2. Nah, perhatikan. Kalau kita mau di 2, nah ini berarti nanjak, naik. Ini berarti naik grafik kita. Nah, kita menganalisa berdasarkan nilai ya. Nilai X bersamaan dengan nilai Y. Ini nilai Y ya. Fx1 artinya X1 substitusi ke fungsi F ya, sama aja Y1 gitu kan. Kalau mereka sama nih berarti naik grafik kita. Nah, tetapi suatu ketika kalian mendapatkan grafik yang seperti ini nih, misalnya X1 kemudian kelihatan banget ya di sini. X1 sudah diambil kurang dari X2, tetapi nilai Y1 malah jadi lebih besar dari Y2. Nah, perhatikan nih, kasusnya seperti ini kelihatan sekali di gambar ini ya. Oh, nah begitu. Jadi kita menganalisa berdasarkan X dan Y-nya. Gitu. Jadi kalau sama nih, sama-sama X1 sama-sama lebih kecil dari X2 nih, Fx1-nya juga lebih kecil dari Fx2 nih, berarti dia naik, nanjak gitu ya. Tapi kalau X1 kurang dari X2 tetapi Fx1 lebih besar dari Fx2 nih, ya udah turun gitu. Bu, tapi kalau pakai definisi kan kita harus menghitung nilai Y-nya, ya kan tanpa gambar ya. Harus ngitung Y-nya. Nanti kalau fungsinya udah yang pangkatnya gede banget, kemudian akar-akaran yang perkalian yang kan susah ya nggak? Nah, maka kita menurunkan definisi dengan memunculkan teorema nih. Perhatikan, di teorema itu penyederhanaan dari bentuk definisi, fungsinya masih sama, ini yang harus terdefinisi di selang interval, dan dia harus mempunyai turunan ya, dengan catatan harus punya turunan. Kalau nggak punya turunan nanti discontinue ya, dia tidak
tidak terdetek nanti. Karena apa? Jadi gini teman-teman, berdasarkan gambar yang tadi di sini, oh kan kita tahu grafik kita akan naik kalau gradiennya positif, ya nggak? Gradien kan kita udah belajar dari tadi di persamaan garis singgung tadi, M itu adalah F aksen X aja, gitu ya. Jadi kalau naik, berarti F aksen X harus lebih besar dari 0. Kalau turun, ini salah ya, typo ini, O-nya salah. Harusnya kurang dari ya, karena turun dia. Oke? Jadi, kita nggak pakai nilai fungsi lagi, tetapi yang kita pakai hanya turunannya. Nah, berdasarkan gradien. Oke? Nah, perhatikan contoh soalnya, supaya lebih paham. Diketahui fungsi fx bla 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 bla, tentukan interval agar kurva naik dan kurva turun. Oke, nah tadi kuncinya adalah kita memakai teorema ya, kita butuh turunannya aja. Nah, turunan fungsi ya, turunkan fungsinya, jadi f aksen x sama dengan seperempat x min 5. Oke, kemudian syaratkan kita mau cari yang naik dulu ya. Naik. Jika apa syaratnya tadi naik? Ini loh, nih naik kan? Nah, berarti f aksen x, m-nya gradiennya harus positif. Nah, gitu. Ya udah, kita kan udah menurunkan, tinggal masukin ya epsilon. Nah, ini kita menyelesaikan pertidaksamaan fungsi kuadrat ya. Ini waktu kelas 10 nih. Saya mau tanya sama siapa ya? Edo dong. Edo, kamu ke toilet kah? Ya, toilet. Gagal deh. Maurel? Halo, Maurel? Oh, oke. Aduh, semoga lekas sembuh ya giginya. Oke. Igen deh, Igen. Ya, Bu. Ya, oke. Kamu masih ingat pelajaran kelas 10 sama Pak Widi kayaknya ya? Menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat nih, Kigen diapakan ya? Ingat nggak, Kigen? Yang mana, Bu? Ini nih pertidaksamaan ini adalah pertidaksamaan kuadrat ya. Pertidaksamaan kuadrat gimana, Kigen? Ingat nggak? Bentar, Bu. Diingat-ingat dulu sama Pak Widi itu kalau pertidaksamaan kuadrat itu disuruh cari apa ya? Langkah-langkahnya gimana ya? Difaktorin ya, Bu? Ya, betul sekali. Faktorkan. Oke. Kemudian ya difaktorin. Jadinya apa? Jadi X min 5, X plus 1 ya, Bu? X min 5 sama X plus 1. Ya, min 4 ya. Dari sini ya. Nah, setelah ini gimana, Kigen? Habis itu dapat X-nya ya, Bu? Ya, betul. Dapat X-nya ya. X sama X dengan sama 5 dengan 1. sama X sama dengan min 1. Oke. Setelah dapat X-nya, apa lagi, Kigen? Habis itu bikin yang diarsir gitu bukan sih, Bu? Bikin garis bilangan. Oke. Iya, garis bilangan. Ya, buat garis bilangan. Nah, urutkan ya X-nya dari yang kecil ke besar. Wilayah. Nah, berarti kita punya 3 wilayah ya. Di sini min 2, di sini kita uji 6. Nah, teman-teman, kalau di pertidaksamaan waktu kelas 10, garis bilangan kalian itu tentang nilai fungsi. Tapi kalau di turunan ini adalah tentang gradien. Jadi garis bilangan kita itu berbicara tentang gradien, kemiringan garis karena kita mau cari interval naik dan turun kan. Nah, maka kita uji titiknya kemana ya? Kalau mencari gradien, kan? Ke fx atau keturunannya? Ke fx ya, Bu? Gradien, kan? Oh, keturunan. Nah, jangan lupa ya. Ke fx kuadrat min 4x min 5. Saya tulis biar nggak lupa.
Berarti kita menghitung F aksen berapa nih Kegen yang paling mudah? 1 ya, Bu. Yang 0 dong, Oh, yang 0, iya, pakai Bu. U. Yang pakai U ya. Oke. F aksen 0 berapa Kegen? Min 5, Bu. Min 5. Oke. Min 5 itu negatif. Ini adalah min. Kok ada satu nih salah. Negatif. Bentar. Oke, ini min. Berarti di atasnya 0 itu kita kasih lambang min ya. Oh, berarti di sini plus, di sini plus. Ya udah, dari sini udah ketahuan ya. Ini artinya bentar. Ini artinya naik. Plus kan? Oke, berarti naik itu begini, gitu kan? Arahnya ke sana ya. Turun, arahnya ke sini. Naik, arahnya ke sana. Begitu. Ya udah, ini udah dapat disimpulkan ya. Jadi, grafik pada interval apa Kegen? Interval naiknya? X lebih kecil daripada min 1 dan X Ya, daripada min X 1 dong. Oh ya, min 1. Atau ya, Ya. karena ada 2 wilayah ya. Ya. X lebih dari 5. ya, oke. Pokoknya yang pakai yang ini. Nah, yang dipakai yang tadi di 0 di garis bilangan. Terus grafik turun di mana nih? Interval turun apa? Bikin. Min 1 lebih besar daripada X lebih besar Oke. daripada 5. Lebih kecil Ya, daripada 5. jadi. Ya, udah jadi. Apakah jelas teman-teman? IPA 5. Joseph nih belum disapa nih. Joseph. Ya, Bu. Jelas? Jelas. Oke. Cindy jelas? Jelas, Bu. Oke. Siapa lagi yang ditanya ya? Apakah ada pertanyaan? Gabriel, jelas? Jelas, Bu. Oke. Oke. Kita lihat gambarannya nih. Ini gambar aslinya seperti ini ya, teman-teman nih. Nah, sekarang ada satu soal lagi nih, fungsi pecahan. Kalau fungsinya pecahan seperti ini, nah kita turunkan dulu ya. Kalian harus ingat turunannya nih. Ini fx-nya, berarti f aksen x-nya adalah siapa yang bisa menurunkan cepatnya? Cak nih, Cak. Turunannya apa, Cak? Turunan dari fx nih. Fx per x min 1. Turunannya apa, Cak? Pakai pembagian itu ya, Bu. Kamu biasanya dipisah dulu atau langsung? Kalau dipisah tuh berarti naikin. Yang Aku pakai biasanya GX. kayak gitu langsung pakai rumus pembagian. Yang pecahan, yang UV atau yang GX, HX? U per V. U per V, ya berarti? Ini U aksen dikali V. U aksennya apa? 2x. 2x, kemudian dikali? X min 1. Terus? Dikurang? Kurang 1 ya? Betul, dikali? X kuadrat plus 3. Plus 3. Oke, per? X min 1. Ya, tinggal disederhanakan tuh. Jadinya apa? 2x kuadrat dikurangi x kuadrat berarti x kuadrat ya. Ya. Kemudian x min 1. Kurva grafik f aksen x lebih besar dari 0 per x min 1 kuadrat lebih besar dari 0. Nah, ini kan pertidaksamaan pecahan ya waktu kelas 10 ya. Pemfaktorannya apa nih? Yudi, x kuadrat min 2, x min 3 difaktorin jadi plusnya apa Yudi? Yudi? Mana Yudi? Saya, Bu. X kuadrat min 2x min 3 difaktorkan. Jadinya apa? Jadi X min 3, habis itu X tambah 1 ya, Bu. Oke, ya. Yang bawah karena kuadrat dijabarin aja ya. Nah, setelah itu tinggal cari pembuat 0 ya. Pembuat 0. Pembuat 0 dari pembilang dan penyebut gitu kan. Oh, dapat X-nya 3. X plus 1 sama dengan 1 sama dengan 0. Dapat X-nya 1. X min 1 sama dengan 0. Dapat X-nya 1. Lagi ya. Oh, ini kembar. Kembar 2. Nah, kenapa ditulis kembarnya? Karena nanti dia akan masuk di garis bilangan ya. Ya, teman-teman sebentar lagi ya. Ini tinggal gambar garis bilangan. Urutkan min 1.
satu kembar nih bikin cabang ya. Nah, ini memudahkan saya jelaskan, berbeda sama yang di modul karena ini menurut saya lebih mudah nih. Jadi kalau kembar 2 kita bikin cabang 2. Nah, kemudian uji titik nih pakai 0 aja deh. Nah, kita masukkan ya F aksen 0 ya. Turunannya tuh. Jadinya 0 kuadrat min 1 kuadrat. Jadinya min 3 ya, gitu ya. Betul? Nah, di sini min. Ini ada wilayah ya, ada wilayah. Ini plus perhatikan cabang itu berguna untuk menentukan selang-selingnya tanda plus min kita. Nah, berarti ini naik, ini turun, ini naik. Ini arahnya ke sini ya, arahnya ke sini, ke sana. Gitu. Ya udah, kita udah bisa menentukan intervalnya dari situ. Oke, teman-teman. Jadi kembar ini berfungsi untuk menentukan selang-selingnya tanda di garis bilangan kita. Ini tentang gradien ya. Oke, teman-teman. Silakan nanti dibaca lagi di modulnya. Ini ada penjelasannya juga, tuh ada gambarnya juga. Nanti silahkan kalian coba kerjakan latihan soalnya ya. Nomor 1 dan 2 itu tentang garis singgung, ya kan? Kemudian nomor 3 itu tentang interval naik turun ya. Silahkan dicoba manapun yang kalian rasa kalian perlu untuk dilatih untuk pertemuan minggu depan ya. Silahkan ditanyakan di pertemuan minggu depan dari 3 soal tersebut. Oke, saya